Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oji 2 yang selalu dirahmati Allah, semoga kita semua diberi kesehatan, umur panjang yang penuh berkah, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa ketikkan sholawat di kolom komentar, agar hati kita senantiasa tenang dan hidup kita selalu diliputi rahmatnya. Mari kita mulai kisah nyata penuh inspirasi hari ini. Ratna, seorang janda kaya raya berusia 32 tahun, tinggal di sebuah rumah mewah di pinggiran kota. Meskipun memiliki segalanya, rumah besar, mobil mewah, dan bisnis properti yang sukses, hidupnya terasa hampa. Setiap hari ia terjebak dalam rutinitas yang monoton. Terperangkap dalam kesendirian, meskipun dikelilingi oleh kemewahan, cinta yang pernah ada, kini hanya tinggal kenangan pahit yang mengingatkan pada kehilangan. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik senyum indahnya, meskipun hidupnya jauh dari kata mewah, ia memiliki senyum tulus yang tak pernah luntur, seolah menjadi ciri khasnya. Saat Budi tiba dengan galon yang baru, Ratna menyambutnya dengan senyum. Meski sedikit canggung, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Semacam rasa ingin tahu tentang pria sederhana yang tampaknya tak terpengaruh oleh kemewahan sekitarnya. Budi, dengan senyuman ramah, segera mengangkat galon besar dan menyalakan dispenser air. "Mas Budi, tolong isi sampai penuh ya. Saya lagi butuh banget air segar," kata Ratna, mencoba berbicara santai. Budi mengangguk, tetap dengan senyum lebar. "Siap, Bu Ratna. Kalau ada yang perlu bantuan lain, saya siap." Mereka berdua duduk di teras rumah besar Ratna yang dipenuhi dengan tanaman hijau dan bunga yang sedang mekar. Taman yang luas dengan kolam ikan kecil di sisi lain memberikan kesan tenang dan damai. Ratna merasa sedikit canggung. Namun anehnya, kehadiran Budi membuatnya merasa lebih nyaman dari yang ia kira. "Terima kasih ya Mas Budi, sudah datang tepat waktu. Saya kadang suka lupa hal-hal kecil gini," ujar Ratna, sambil melihat ke galon air yang baru diisi penuh. Budi tertawa kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Justru pekerjaan saya jadi terasa ringan kalau bisa membantu orang lain." Mereka berbincang-bincang selama beberapa menit. Ratna tidak tahu mengapa, namun percakapan itu terasa lebih ringan daripada percakapan-percakapan dengan teman temannya yang datang hanya untuk urusan bisnis. Dalam keheningan yang tiba-tiba tercipta, Ratna merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka berdua. Keinginan untuk berbicara lebih lama, untuk mengenal lebih dekat, mulai tumbuh dalam dirinya. "Mas Budi, kamu sudah lama kerja jadi tukang galon?" tanya Ratna, sedikit penasaran. "Sudah hampir 3 tahun, Bu. Awalnya buat bantu-bantu keluarga, terus ke bawah terus. Tapi, alhamdulillah, pekerjaan ini cukup buat hidupkan saya dan orang tua," jawab Budi dengan suara rendah, namun penuh kebanggaan. Ratna terdiam sejenak. Ada sesuatu yang begitu sederhana, namun sangat kuat dalam cara Budi berbicara tentang kehidupannya. Ia bukan orang yang mudah mengungkapkan perasaan, tetapi di hadapan Budi, ada sesuatu yang membuatnya merasa ingin membuka diri untuk berbagi tentang kehidupan pribadinya yang jarang ia ceritakan kepada siapapun. "Jadi, bagaimana rasanya bekerja di tengah semua orang yang hidup serba mewah seperti di sini?" tanya Ratna, mencoba menggali lebih dalam. Budi tertawa, sedikit terkikik. "Saya tidak pernah lihat kaya atau miskin, Bu. Semua orang punya perjuangan masing-masing. Yang penting, kita tetap jujur dan kerja keras." Pernyataan Budi tersebut membuat Ratna terdiam sejenak. Ada kebijaksanaan dalam kata-kata pria sederhana itu yang membuatnya terkesan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ratna merasa begitu dihargai. Bukan karena status sosial atau kekayaannya, tetapi karena dirinya yang sesungguhnya. Sebuah perasaan yang sangat jarang ia rasakan dalam hidupnya. "Terima kasih, Mas Budi. Kamu membuat saya melihat banyak hal dari sudut pandang yang berbeda," ujar Ratna dengan suara pelan. Matanya menyiratkan perasaan yang sulit dijelaskan. Budi hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tetapi senyum itu seperti membawa kehangatan yang membuat Ratna merasa tenang. Tak ada yang tahu, pertemuan sederhana ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dan setiap kali Budi datang mengantarkan galon air, suasana rumah Ratna terasa semakin hidup. Ratna yang sebelumnya merasa terkurung dalam dunia kemewahan dan kesendirian, mulai merasa ada yang berbeda dalam pertemuan-pertemuan mereka. Setiap kali Budi datang, ada rasa nyaman yang tak bisa ia jelaskan. Mungkin karena kesederhanaan Budi, atau mungkin karena percakapan mereka yang selalu berjalan tanpa beban, tanpa ada tekanan dari dunia luar. Ratna menyadari bahwa ia mulai menantikan kedatangan Budi setiap hari. Tidak hanya karena kebutuhan galon air,
tetapi karena ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam setiap percakapan mereka. Budi, dengan senyumnya yang tulus dan kata-kata sederhana, membuat Ratna merasa lebih hidup. Dalam setiap cerita yang Budi bagikan tentang keluarganya, tentang kehidupan yang ia jalani, Ratna menemukan kehangatan yang tidak ia dapatkan di dunia kemewahan tempatnya tinggal. Suatu pagi, setelah Budi mengantarkan galon, mereka duduk di teras rumah sambil menikmati kopi. Ratna merasa tak bisa lagi mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Perasaan itu bukan sekadar rasa simpati atau ketulusan terhadap Budi, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah ketertarikan yang tak bisa ia pungkiri. Budi, kamu sering bilang kalau kamu ingin memberikan yang terbaik untuk keluargamu. Tapi, bagaimana dengan dirimu sendiri? Apa kamu punya impian untuk dirimu? Tanya Ratna dengan hati-hati, mencoba menggali lebih dalam. Budi terdiam sejenak, matanya menatap jauh ke depan, seolah mencari kata-kata yang tepat. Impian saya mungkin sederhana, Bu. Saya ingin punya rumah sendiri, bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk orang tua saya, dan tentu saja bisa memberikan kebahagiaan untuk orang yang saya cintai. Saya tahu, mungkin saya bukan orang yang istimewa, tapi saya ingin membuat perubahan. Meski sedikit. Ratna mendengarkan dengan seksama, terkesan dengan ketulusan dan kesederhanaan Budi. Kamu sudah jadi orang yang luar biasa, Budi, ujar Ratna pelan. Kemudian menambahkan, terkadang kebahagiaan itu bukan tentang apa yang kita punya, tapi tentang siapa yang ada di samping kita. Kata-kata itu membuat Budi terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa, namun hatinya terasa hangat mendengar pengakuan dari Ratna. Ia tak pernah menyangka seorang wanita kaya seperti Ratna, yang punya segalanya, bisa mengerti perasaannya yang sederhana. Hari-hari berikutnya, kedekatan mereka semakin terasa. Ratna merasa Budi membawa kedamaian dalam hidupnya yang penuh dengan hiruk-pikuk dunia bisnis dan kekayaan. Budi di sisi lain merasa diberkahi bisa mendekati seseorang seperti Ratna. Meskipun ia merasa tidak layak, namun hatinya sudah terikat pada wanita itu. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara tukang galon dan pemilik rumah. Pada suatu sore yang cerah, Ratna mengajak Budi untuk berjalan di taman belakang rumahnya. Mereka berbicara tentang impian dan harapan masing-masing. Tanpa mereka sadari, perasaan yang tumbuh di antara keduanya semakin dalam. Kamu pernah berpikir nggak, Budi, bahwa hidup itu kadang nggak berjalan seperti yang kita rencanakan? Ratna bertanya sambil berjalan santai di samping Budi. Budi tersenyum kecil. Hidup itu memang penuh kejutan, Bu. Tapi saya percaya, kalau kita berusaha, Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita. Mendengar jawaban itu, Ratna merasa tersentuh. Ia tidak pernah berbicara begitu dalam dengan siapapun. Dan sekarang, ia merasa bahwa ia bisa berbagi apapun dengan Budi. Ketulusan Budi, kesederhanaannya, dan pandangannya tentang hidup membuat Ratna merasa lebih damai, jauh dari keramaian dunia yang selama ini ia jalani. Kadang aku merasa hidupku ini hanya terfokus pada pekerjaan dan kekayaan, sampai aku lupa apa yang sebenarnya penting. Ratna mengungkapkan perasaannya, yang selama ini ia simpan. Budi menatapnya dengan serius. Tapi Bu, kamu sudah berhasil mendapatkan banyak hal kan? Kekayaan itu penting, tapi kalau kita punya kebahagiaan, itu lebih berarti. Ratna tersenyum, merasa ada kehangatan yang mengalir di dalam dirinya. Ia merasa bahwa hidupnya mulai berubah, dan mungkin inilah jalan yang harus ia tempuh. Budi, seorang pria sederhana yang selama ini hanya menjadi tukang galon, ternyata mampu memberikan pelajaran hidup yang lebih dalam daripada yang ia duga. Semakin sering Ratna dan Budi berbicara, semakin mereka merasa saling terhubung. Setiap percakapan antara mereka mengungkapkan lebih banyak tentang diri mereka masing-masing, tentang impian, kegelisahan, dan harapan yang mereka simpan dalam hati. Ratna yang dulunya terjebak dalam dunia gemerlap dan penuh kemewahan, kini merasa seolah kembali menemukan arti kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan karena harta atau status, tetapi karena kedamaian yang ia rasakan bersama Budi. Namun, perasaan itu tidak datang tanpa pertanyaan. Di dalam hati Ratna, ada keraguan yang selalu menghantui. Meskipun Budi memiliki semua kualitas yang ia hargai, ketulusan, kerja keras, dan kesederhanaan, Ratna merasa takut untuk membuka hatinya sepenuhnya. Dia bertanya-tanya apakah hubungan mereka ini bisa bertahan, mengingat perbedaan status sosial yang jelas antara mereka. Suatu hari, setelah Budi mengantarkan galon air, Ratna mengundangnya untuk makan siang di rumah. Saat makan, suasana terasa lebih ringan. Namun ada ketegangan yang tak terlihat. Budi menyadari,
bahwa Ratna tampak lebih serius dari biasanya. Matanya memandang kosong keluar jendela, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Mas Budi, saya kadang merasa takut. Ratna memulai percakapan. Suaranya perlahan, tapi penuh beban. Takut dengan perasaan ini. Takut membuka hati lagi. Saya merasa nyaman denganmu. Tapi saya juga khawatir jika hubungan ini hanya akan berakhir dengan kekecewaan. Budi terdiam sejenak, mendengar kekhawatiran yang keluar dari mulut Ratna. Ia mengerti betul bahwa perasaan seperti itu wajar muncul, terutama bagi seseorang yang memiliki segala sesuatu yang orang lain impikan, tetapi masih merasa kosong di dalam. Budi bukanlah orang yang pintar memberi nasihat, namun ia tahu satu hal. Ketulusan itu harus dibalas dengan ketulusan pula. Bu Ratna, saya tahu saya bukan orang kaya, bukan orang yang bisa memberikan opo-opa selain kerja keras dan niat baik, tapi satu hal yang pasti, saya akan selalu berusaha membuatmu merasa bahagia, jawab Budi dengan suara rendah, namun penuh keyakinan. Kalau saya bisa, saya ingin selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Mendengar itu, hati Ratna terasa hangat. Ia merasa bahwa Budi bukan hanya seorang pria sederhana yang datang mengantarkan galon, tetapi juga seseorang yang siap hadir dalam hidupnya dengan ketulusan hati. Namun, keraguan masih menggelayuti dirinya. Bagaimana mungkin ia bisa menjalin hubungan dengan seorang pria yang begitu jauh berbeda statusnya? Apa yang akan dikatakan orang-orang? Setelah makan siang, mereka duduk di taman belakang rumah, menikmati udara sore yang sejuk. Ratna menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan keraguan. Budi sudah menunjukkan segalanya ketulusan, pengertian, dan rasa hormat yang tak terhingga. Ia harus berani menghadapi perasaannya sendiri. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Mas Budi. Tapi saya tahu satu hal, saya merasa lebih hidup sejak mengenalmu, ujar Ratna. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Saya tidak ingin hidup hanya dengan kebahagiaan yang sementara. Saya ingin hidup dengan perasaan yang lebih nyata, lebih tulus. Budi tersenyum dengan mata yang berbinar. Terima kasih, Bu Ratna. Saya akan selalu berusaha jadi orang yang bisa membuatmu bahagia. Apapun yang terjadi, saya akan tetap ada. Ratna menatap mata Budi yang penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa yakin dengan pilihannya. Mungkin hidup ini memang tentang menghadapi ketakutan dan melangkah maju, meskipun tidak tahu apa yang menanti di depan. Tetapi dengan Budi di sampingnya, ia merasa lebih kuat, lebih siap menghadapi apapun yang datang. Hari demi hari, kedekatan antara Ratna dan Budi semakin terasa. Setiap kali Budi datang mengantarkan galon, suasana di rumah Ratna tampak berbeda. Tidak ada lagi kecanggungan yang sebelumnya sering menghiasi pertemuan mereka. Mereka berbicara lebih lepas, lebih akrab, dan hampir setiap hari mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan kesedihan. Ratna merasa bahwa Budi adalah sosok yang selalu ada, baik dalam keadaan senang maupun susah, tanpa pernah meminta imbalan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, kebahagiaan datang bersama tantangannya. Ratna merasa perasaan yang tumbuh di hatinya semakin dalam, tetapi ia juga semakin merasa terjepit oleh perbedaan status sosial yang begitu mencolok antara dirinya dan Budi. Ia menyadari bahwa meskipun hati dan perasaan tak mengenal batas, kenyataan hidup tak bisa dipungkiri begitu saja. Ratna, yang sudah terbiasa dengan kemewahan, takut jika hubungan mereka akan terhalang oleh dunia luar yang penuh dengan penilaian. Pada suatu sore yang cerah, setelah Budi mengantarkan galon dan mereka duduk bersama di teras rumah, Ratna mulai membuka hati, mengungkapkan apa yang selama ini ia simpan. Mas Budi, Ratna memulai dengan suara pelan. Saya merasa begitu nyaman denganmu. Tapi saya takut jika perasaan ini hanya akan membuat kita berdua terluka. Kamu tahu kan, perbedaan kita begitu besar. Saya punya segalanya. Sementara kamu memiliki banyak impian. Tapi status kita sangat berbeda. Budi mendengarkan dengan seksama, tidak menginterupsi. Hanya menatap Ratna dengan mata penuh perhatian. Ia tahu bahwa percakapan ini adalah percakapan yang penuh dengan ketakutan dan keraguan. Tetapi di dalam dirinya, Budi sudah merasa yakin. Ia yakin dengan perasaannya. Meskipun semua itu terasa sangat rumit. Bu Ratna, saya tidak pernah memikirkan perbedaan status kita. Semua orang punya perjuangan masing-masing. Dan saya percaya bahwa cinta tidak bisa diukur dengan harta atau status sosial. Saya ingin kamu tahu bahwa apa yang saya rasakan untukmu bukan karena kemewahan yang kamu miliki, tetapi karena hati dan kebaikanmu. Saya ingin bersama kamu,
Apapun adanya, jawab Budi dengan suara rendah, namun penuh keyakinan. Ratna terdiam, merenung. Kata-kata Budi seperti sebuah angin sejuk yang menyentuh hatinya. Ia tahu bahwa Budi berbicara dengan ketulusan hati. Dan meskipun ada perasaan takut yang masih menghinggapinya, ia tak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa ia merasakan hal yang sama. Cinta itu tidak bisa dipaksakan, tetapi bisa berkembang dengan sendirinya, tanpa memandang segala perbedaan. Mas Budi, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku takut akan keputusan ini, tapi di sisi lain, aku juga tidak ingin kehilangan kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang sejati, yang selama ini aku cari, ujar Ratna dengan suara bergetar. Mencoba membuka hati, meski masih ada ketakutan di dalamnya. Budi menggenggam tangan Ratna dengan lembut. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi, Bu Ratna. Tapi saya yakin, apapun yang terjadi, kita akan selalu berusaha menjalani hidup ini bersama. Ratna merasa berat untuk mengatakan kata-kata itu. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil. Mungkin, hidup bukan hanya tentang memilih jalan yang mudah, tetapi juga tentang memilih jalan yang bisa membuat hati kita merasa damai dan bahagia. Ketika mereka duduk bersama di bawah langit sore, dengan matahari yang mulai tenggelam, Ratna merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada ketulusan dalam diri Budi yang membuatnya merasa aman, jauh dari dunia luar yang seringkali menuntut lebih dari yang bisa ia berikan. Aku siap, Mas Budi, ujar Ratna dengan suara tegas namun penuh harap. Aku siap menjalani perjalanan ini bersamamu, tanpa memikirkan apa kata orang, tanpa memikirkan perbedaan yang ada. Budi tersenyum lebar. Matanya penuh kebahagiaan. Terima kasih, Bu Ratna. Saya akan selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk kamu. Malam itu, saat mereka saling menatap dengan penuh harapan, dunia seperti berhenti berputar sejenak. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Namun mereka berdua sudah membuat keputusan untuk menghadapinya bersama. Ratna merasa bahwa, meskipun jalannya tidak selalu mudah, ia tidak akan pernah menyesali pilihan ini. Dengan Budi di sisinya, ia merasa siap menghadapi dunia. Setelah keputusan yang diambil bersama, hubungan antara Ratna dan Budi semakin berkembang. Namun, meskipun mereka semakin dekat, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Ratna. Meskipun ia mulai menerima kenyataan bahwa perasaan yang tumbuh antara mereka adalah cinta yang tulus, masih ada rasa takut yang menyelimuti hatinya, takut akan apa yang orang lain pikirkan, takut akan perubahan dalam hidupnya yang akan datang setelah keputusan ini. Suatu hari, saat sore menjelang malam, Ratna mengundang Budi untuk makan malam di rumah. Kali ini, mereka tidak hanya duduk di teras rumah seperti biasa, tetapi Ratna memutuskan untuk memasak makan malam sendiri. Budi terkejut, karena selama ini Ratna lebih sering memesan makanan dari luar. Namun, kesempatan ini terasa penting baginya. Ia ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar menghargai Budi dan hubungan yang mereka bangun. Teks bawaan. Mereka duduk di meja makan yang sederhana, dengan pemandangan taman belakang rumah yang mulai gelap, namun diterangi lampu-lampu kecil di sekelilingnya. Percakapan mereka dimulai dengan ringan, tentang cuaca, pekerjaan, dan hal-hal biasa yang membuat mereka merasa nyaman satu sama lain. Namun, suasana perlahan berubah lebih serius ketika Ratna memulai pembicaraan tentang perasaannya. Mas Budi, aku ingin kita bicara serius malam ini, ujar Ratna dengan suara lembut, namun penuh ketegasan. Aku tahu perasaan kita sudah semakin kuat, tapi aku juga tahu kita masih banyak menghadapi kenyataan yang sulit. Kadang aku merasa ragu. Meskipun aku tahu kamu benar-benar tulus. Budi menatap Ratna, tidak menginterupsi. Ia tahu bahwa percakapan ini adalah langkah penting bagi mereka berdua, dan ia tidak ingin menoniakan kesempatan untuk mendengarkan dan memberikan dukungannya. Mas Budi, Ratna melanjutkan, kamu selalu bilang kalau perasaan kita ini tidak masalah, meskipun kita punya perbedaan. Tapi, aku tak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa kita hidup di dunia yang sangat berbeda. Aku punya banyak hal yang tidak bisa kamu miliki, dan aku takut itu akan menjadi penghalang bagi kita. Budi menghela napas, kemudian mengangkat wajahnya, menatap Ratna dengan penuh pengertian. Ratna, ujarnya dengan suara rendah, namun penuh keyakinan, aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Dan aku tidak peduli dengan perbedaan yang ada di antara kita. Apa yang aku tahu adalah, aku ingin ada di sampingmu, memberikan yang terbaik untukmu, dan menjalani hidup bersama kamu. Ratna terdiam sejenak.
Kata-kata Budi menyentuh hatinya. Ia merasakan kejujuran dan ketulusan yang begitu dalam dari apa yang baru saja Budi katakan. Di matanya, Budi bukan hanya seorang tukang galon yang datang setiap hari, tetapi seorang pria yang penuh dengan cinta dan harapan. Pria yang meskipun hidupnya jauh dari sempurna, mampu memberikan kebahagiaan yang tak ternilai. Saya tahu kita mungkin akan menghadapi banyak tantangan, lanjut Budi. Tapi saya percaya kita bisa menghadapi semuanya bersama. Cinta itu bukan tentang kekayaan atau status, tetapi tentang bagaimana kita saling mendukung dan menerima satu sama lain dengan segala kelebihan dan kekurangan. Mendengar itu, Ratna merasa sebuah beban yang selama ini mengikat hatinya mulai terlepas. Ia tidak pernah mendengar kata-kata yang lebih tulus dan penuh keyakinan dari siapapun. Ia tahu, meskipun perjalanan mereka penuh dengan ketidakpastian, ia tak ingin lagi menahan perasaan ini. Mas Budi, aku tidak ingin hidup hanya dengan ketakutan akan masa depan. Aku ingin menikmati kebahagiaan ini, meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Ratna akhirnya mengungkapkan perasaannya dengan suara yang bergetar. Aku ingin berjuang bersama kamu, apapun yang terjadi. Budi tersenyum lebar. Matanya berbinar dengan kebahagiaan. Terima kasih Bu Ratna. Saya berjanji, saya akan selalu berusaha untuk membuatmu bahagia. Tidak ada yang lebih penting bagi saya selain kamu dan kebahagiaan kita bersama. Malam itu, setelah makan malam yang penuh dengan percakapan yang mendalam, mereka duduk di teras, menikmati udara malam yang sejuk. Ratna merasa damai. Lebih damai daripada yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Meskipun dunia di luar sana penuh dengan tantangan, ia tahu bahwa ia tidak sendirian lagi. Budi ada di sampingnya. Dan bersama-sama, mereka akan menghadapi segala yang datang. Setelah melalui berbagai perasaan ragu dan ketakutan, Ratna dan Budi akhirnya memutuskan untuk menjalani hubungan mereka lebih serius. Mereka tahu bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus, dan masa depan selalu penuh dengan ketidakpastian. Tetapi mereka berdua merasa yakin satu sama lain. Cinta yang mereka rasakan bukanlah cinta biasa. Itu adalah cinta yang dibangun dengan ketulusan hati, keberanian untuk menghadapi kenyataan, dan penerimaan akan segala perbedaan. Ratna, yang dulunya hidup terjebak dalam dunia penuh dengan kemewahan, merasa bahwa ia mulai menemukan kebahagiaan yang sejati. Bersama Budi, ia belajar untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup tawa bersama. Percakapan panjang di bawah sinar bulan, dan kebersamaan tanpa tekanan dunia luar. Di sisi lain, Budi merasa diberkahi bisa berjalan di sisi Ratna. Seorang wanita yang bukan hanya cantik di luar, tetapi juga memiliki hati yang baik dan penuh kasih. Suatu hari, Ratna mengajak Budi untuk mengunjungi sebuah tempat yang sudah lama ia inginkan. Mereka pergi ke sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Ratna ingin menunjukkan pada Budi bahwa kebahagiaan tidak selalu ditemukan di tempot-tempot mewah atau dengan harta yang melimpah. Di sana, mereka menghabiskan waktu bersama bergeleng-geleng di ladang terbuka, menikmati pemandangan alam yang indah, dan berbicara tentang masa depan mereka. Di desa itu, Ratna merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bisa melihat hidup dengan cara yang berbeda, tanpa harus terjebak dalam kebahagiaan sesaat yang seringkali datang bersama kemewahan. Budi, yang tumbuh besar di desa kecil, merasa bahwa inilah dunia yang sebenarnya, dunia yang sederhana, namun penuh makna. Malam itu, mereka duduk bersama di depan api unggun, menikmati suasana malam yang tenang. Ratna memandang bintang di langit yang gelap, dan hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanannya bersama Budi baru saja dimulai, dan meskipun jalan itu tidak selalu mulus, mereka akan selalu memiliki satu sama lain. Budi, kata Ratna dengan suara yang penuh harapan. Aku merasa lebih hidup di sini, jauh dari dunia yang biasa aku kenal. Ini seperti menemukan bagian dari diriku yang selama ini hilang. Budi tersenyum dan memandang Ratna dengan penuh kasih. Saya juga merasa begitu, Bu Ratna. Kadang hidup memang harus dijalani dengan cara yang berbeda, dengan orang yang tepat dan di tempat yang tepat. Dan saya merasa tempat yang tepat untuk saya adalah di sampingmu. Ratna menatap Budi dengan mata penuh perasaan. Aku tahu banyak hal yang harus kita hadapi. Banyak tantangan yang mungkin datang. Tapi yang aku tahu, aku ingin menghadapinya bersamamu, Budi. Aku siap untuk membangun masa depan kita bersama. Budi menggenggam tangan Ratna dengan lembut. Matanya berbinar dengan kebahagiaan. Saya juga siap, Bu Ratna. Saya berjanji akan selalu ada untuk kamu. Tidak peduli apapun yang terjadi. Bersama, kita bisa mencapai semuanya. Malam itu, mereka berdua duduk di bawah langit berbintang, dikelilingi oleh kesunyian alam yang damai. Ratna merasakan ketenangan yang mendalam.
jauh dari dunia yang penuh dengan kekhawatiran. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat untuk membuka hati dan menerima Budi bukanlah keputusan yang salah. Justru, itu adalah keputusan yang membawanya pada kebahagiaan sejati. Itulah cerita tentang Budi dan Ratna. Sebuah kisah yang penuh dengan godaan, rahasia, dan pembelajaran hidup. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran berharga tentang nilai hidup yang sesungguhnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Oji 2, serta tulis komentar di bawah tentang kisah yang paling mengena bagi kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum.